Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khairul Razidin dengan 3 digit NIM terakhir 002 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang dasar sistem kontrol, khususnya pada sistem kontrol modern serta sistem kontrol berbasis PID. Langsung saja kita masuk pada materinya. Pertama, yaitu pengertian dasar dari beberapa komponen ataupun variabel-variabel yang berkaitan dengan sistem kontrol. Yang pertama yaitu sistem kontrol itu sendiri. Sistem kontrol adalah sistem yang mengatur suatu variabel agar sesuai dengan nilai acuan. Caranya dengan mengukur output lalu menyesuaikan input supaya hasilnya tetap sesuai dengan target, meskipun ada beberapa gangguan. Kemudian ada feedback atau umpan balik. Feedback adalah mekanisme di mana output sistem dikembalikan untuk dibandingkan dengan nilai acuan atau set point. Jika ada perbedaan atau error, sistem otomatis mengoreksi input agar error semakin kecil. Dengan feedback, sistem lebih stabil dan tidak mudah terganggu. Intinya, feedback bisa disebut juga dengan hasil dari output dari suatu sistem kontrol akan dijadikan koreksi kembali sebagai inputan, serta nilai inputan akan dicari selisihnya dengan nilai set point yang diinginkan. Nah, hasilnya akan dibuat selisih dan terdapatlah error. Kemudian sistem dari feedback inilah yang akan mengkoreksi dari error tersebut dan memberikan inputan yang seharusnya. Kemudian ada pengertian dari PID. PID merupakan singkatan dari proportional integral derivative. PID controller adalah salah satu metode pengendalian yang paling banyak digunakan di industri karena sederhana namun efektif. Tujuannya untuk membuat sistem mencapai kondisi yang diinginkan dengan cepat, akurat, dan stabil. Pertama yaitu ada proporsional. Bagian ini bekerja berdasarkan besar error saat ini. Semakin besar selisih antara output dengan set point, semakin besar pula koreksi yang diberikan. Namun kontrol P saja sering meninggalkan error kecil yang tidak bisa hilang. Kemudian ada integral. Bagian ini memperhitungkan error dari waktu ke waktu, atau dalam kata lain dia sebagai variabel yang mengakumulasikan dari si error tersebut. Dengan adanya komponen I, error kecil yang tersisa dari P bisa dihapus sehingga sistem benar-benar dapat mencapai nilai target yang diinginkan. Kemudian ada derivatif. Bagian ini melihat arah dan kecepatan perubahan error. Komponen D berfungsi sebagai peredam yang menahan sistem agar tidak berosilasi atau terlalu cepat berubah. Ia membuat pergerakan sistem agar lebih halus dan stabil pada saat melakukan perubahan dari error ke kondisi yang dia inginkan. Kemudian dari tujuan sistem kontrol sendiri yaitu mengatur variabel proses agar mengikuti dan mempertahankan set point secara akurat. Dengan sistem yang stabil, respon cepat, berovershoot terbatas, mampu menolak gangguan atau noise, serta beroperasi aman dan efisien dalam batas aktuator dan proses. Kemudian ada komponen utama dalam sistem kontrol. Tentu saja dalam sistem kontrol sendiri ada yang namanya komponen-komponen penyusunnya. Yang pertama ada plan atau proses, merupakan objek atau sistem yang dikendalikan. Contohnya motor listrik, level air dalam tangki, atau misal level uap, dan lain-lain. Kemudian ada sensor yang berfungsi untuk mengukur variabel dari proses, yang mengukur variabel pada komponen proses seperti suhu, level tinggi air, level tinggi uap, dan lain-lain. Sensor mengubah besaran fisik menjadi sinyal listrik agar bisa diproses lebih lanjut pada komponen selanjutnya. Kemudian ada controller.
Controller berfungsi ibaratnya sebagai otak pengendali. Dia menerima sinyal sensor dari feedback dan membandingkannya dengan set point, lalu mengirimkan sinyal kontrol untuk memperbaiki atau perbedaan. Dalam hal ini, jika sistem kontrol tersebut menggunakan tipe atau sistem closed loop atau looping tertutup yang nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Contoh dari controller ada PID, maksud saya ada PLC, ada MCU, dan lain-lain. Kemudian ada aktuator atau penggerak. Aktuator adalah komponen yang mengubah sinyal dari controller dari sinyal listrik menjadi gerakan fisik, atau yang bisa disebut ibaratnya yang melakukan aksi pada suatu sistem tersebut, misal motor, pompa, dan lain-lain. Kemudian ada set point. Set point itu adalah referensi atau yang disebut dengan nilai acuan, yang misal suhu ruangan ataupun tekanan suatu hal yang bergerak. Kemudian ada feedback atau umpan balik, sinyal dari sensor yang dikembalikan ke controller untuk dibandingkan dengan set point yang diinginkan. Kemudian ada contoh dari aplikasi sederhana. Yang pertama yaitu dengan sistem kontrol open loop atau terbuka. Sistem open loop bekerja tanpa umpan balik. Sistem open loop disebut juga sebagai feed forward. Keluaran dari sistem tidak diperiksa lagi. Jadi sistem ibaratnya langsung sekali jalan tanpa ada feedback ke inputannya yang pada set point lagi. Jadi sistem hanya menjalankan perintah awal. Contoh, lampu lintas otomatis. Lampu menyala hijau, kuning, merah sesuai waktu yang ditentukan. Meskipun jalanan sepi atau macet, lampu tetap berubah sesuai timer. Sistem tidak menyesuaikan dengan kondisi nyata di jalan. Kemudian ada sistem closed loop atau sistem tertutup, di mana pada sistem closed loop hasil output dari sensor yang ada pada sistem kontrol dijadikan suatu koreksi pada set point yang akan digunakan sebagai inputan selanjutnya yang akan diakumulasi dengan nilai errornya, dan nanti dari controller akan mendapatkan input yang sesuai dengan target. Contohnya yaitu mesin dispenser air minum otomatis. Kita tekan tombol untuk mengisi gelas dengan air. Sensor mendeteksi tinggi air di gelas. Jika air sudah penuh, sistem otomatis berhenti mengalirkan air. Kalau belum penuh, air tetap mengalir. Dalam hal ini, sistem dispensernya harus dilengkapi dengan sensor tentu saja. Kemudian ada prinsip dasar dari PID, controller proportional integral derivative atau dikenal dengan PID, adalah algoritma kontrol umpan balik yang banyak digunakan dalam industri, atau dengan kata lain, controller PID adalah algoritma kontrol otomatis yang beroperasi berdasarkan perbandingan antara nilai set point dan umpan balik. Controller PID bertujuan untuk mempertahankan variabel proses pada set point yang diinginkan dengan mengoreksi perubahan yang terjadi. Controller PID menghasilkan sinyal kontrol yang mengatur sistem agar mencapai nilai set point dengan cepat dan tepat. Prinsip kerja PID didasarkan pada 3 komponen utama, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Ketiga komponen ini bekerja sama untuk mencapai sistem pengendalian yang optimal. Kemudian ada kelebihan. 1. Alami untuk MIMO, yaitu minor input, minor output, dan sistem dengan coupling mudah mendapatkan integrator atau tracking multivariable. Dapat mengoptimasi kinerja dengan fungsi objektif. Robustness bisa direkayasa terhadap ketidakpastian dan lingkungan. MPC menangani kendala input-output secara eksplisit dan prediktif. Observer atau Kalman filter meningkatkan estimasi keadaan dan penolakan gangguan. Kemudian cocok untuk plan kompleks, transferring, atau target kinerja tinggi dekat batas fisik. Kemudian kekurangannya, perlu model akurat,
identifikasi dan validasi memakan waktu dan biaya yang cukup banyak. Kemudian desain atau tuning, pemilihan bobot, struktur, dan lain-lain mendukung sistem kontrol kurang intuitif bagi operator. Kemudian kompleksitas dan implementasi dan beban komputasi lebih tinggi, terutama pada controller ambisi real time. Kemudian observer atau command filter meningkatkan estimasi keadaan dan penolakan gangguan, memerlukan infrastruktur sensor atau estimasi, rawan mismatch model bila tidak dirancang robust. Itulah tadi materi tentang dasar sistem kontrol, terutama pada sistem kontrol modern dan sistem kontrol PID. Nah, setelah mempelajari materi ini, kita dapat lebih mengerti tentang apa itu sistem kontrol modern, apa itu PID, dan bagaimana mekanisme mereka bekerja, walaupun dengan pemahaman yang masih dasar serta implementasi yang ada di dunia nyata. Dan ternyata hal itu sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Demikian materi yang dapat saya bawakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.